Ini dia, roti 1000. Namanya diambil dari harga jual roti itu sendiri, yaitu Rp1.000. Roti rumahan buatan keluarga di NTT ini mendapat perhatian publik karena harganya yang murah. Dibuat setiap hari oleh Ama dan Felin di dapur rumah. Roti 1000 ini sudah menjadi teman bekal perjalanan para pendatang dari atas gunung yang datang bekerja di desa ini sejak tahun 1990. Saya Ama, penjual roti 1000. Berikut adalah kegiatan Ama sehari-hari dalam proses pembuatan roti 1000 yang ternyata tidaklah gampang. Saya bangun pagi jam 5, ramas roti. Seperti kata Ama, setiap hari beliau harus mulai membuat adonan roti sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Di saat langit masih gelap, semua penghuni rumah masih terlelap, beliau sudah harus bangun dan melakukan kewajibannya. Selain mewakili filosofi dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang untuk bertahan hidup, pembuatan roti melibatkan bahan-bahan dasar yang sederhana, seperti tepung, air, dan ragi untuk menjadi makanan yang kompleks dan bergizi. Proses ini merupakan wujud transformasi dari usaha dan kreativitas manusia. Seni membuat roti adalah kerajinan yang indah dan kuno, melibatkan penggabungan bahan-bahan sederhana dengan proses yang meliputi pencampuran, proses mengulen adonan kurang lebih 30 menit, yang dilakukan sebanyak 2 kali. Adonan roti juga wajib dibanting beberapa kali untuk menciptakan tekstur roti yang lembut dan juga berongga. Saya diamkan, terus saya sudah mengembang, baru saya bola. Setiap langkah dan proses pembuatan roti membutuhkan keterampilan dan kesabaran. Juga variasi dalam teknik dan bahan dapat menghasilkan berbagai jenis roti. Berbekal pengalaman puluhan tahun dalam membuat roti, tangan piawai Ama mampu menyulap bahan-bahan sederhana menjadi sebuah roti lembut penuh cinta dan harapan. Jadi berapa tahun, dari 10 tahun yang lalu sudah. Saya jual roti yang harga 1000 sudah 10 tahun yang lalu. Harga awalnya memang 1000, tetapi kasih besar adonannya. Terus kasih naik, kasih kurangi sampai dengan beratnya hanya 30 gram. Berawal dari roti kosongan yang menjadi favorit masyarakat selama bertahun-tahun lamanya, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan persaingan dagang yang cukup ketat, roti tradisional Ama harus berinovasi untuk menunjukkan eksistensitasnya. Karena ada orang jual roti selai dari ND, sehingga saya punya roti yang harga 1000 tidak pakai selai, tidak laku. Maka saya alihkan ke selai. Selai roti 1000 diracik khusus untuk roti, sehingga berbentuk padat dan mudah dimasukkan ke dalam adonan roti tanpa khawatir selai akan meleleh atau merusak kepadatan adonan roti itu sendiri. Ada 2 teknik untuk memasukkan selai ke dalam roti. Jika roti yang dipanggang membutuhkan selai dengan konsistensi cair, maka selai harus dimasukkan terakhir setelah roti matang. Dan juga sebaliknya, kalau isian roti memiliki tekstur yang lebih padat dan kental, maka filling bisa diisi dulu sebelum roti mengembang. Terlihat juga pan yang dipakai tidak lagi berbentuk kotak besar seperti dulu. Karena untuk menekan harga bahan baku penjualan, roti dibuat lebih kecil dan disesuaikan dengan kompetitor. Jangan khawatir, selai di dalam roti 1000 mampu memberikan kenikmatan yang sama. Halo, nama aku Felin. Peran aku di roti 1000 ini adalah aku bagian memanggang dan juga bagian bungkus-bungkusin roti. Ama di dapur ini nggak ada yang ngebantu emang.
Dan aku kayak ngerasa semakin Ama bertambah umur gitu, aku pengen jadi cucu yang baik buat ngebantu Ama tetap berjualan roti. Karena memang Ama berjualan roti itu kayak udah passion aja ya, kayaknya memang dia suka jualan, dia suka berbisnis, dia suka mencari uang. Jadi aku itu ada keinginan emang ngebantu Ama di dapur tuh bukan disuruh sama Ama nggak pernah nyuruh aku, bahkan kayak ayo Velin bantu Ama, ayo Velin masak gitu, atau ayo Velin bakar roti, nggak pernah bahkan. Cuma kayak aku kasihan sih sama Ama karena Ama udah tua dan dia harus bangun jam 4 pagi setiap hari buat ngurusin roti. Jadi maksudnya supaya meringankan bebannya Ama juga, Ama bisa istirahat. Kalau aku sehari-hari itu bangun sekitar jam 7-an. Dan setelah jam 7 bangun, biasanya roti itu bakal siap untuk dipanggang atau sudah mengembang. Itu sekitar jam 8, jam 9. Maka dari itu biasanya aku jam 7 bangun, aku kerja yang lain dulu, baru aku datang ke dapur buat manggang roti. Yuk dengar bagaimana pendapat aku dalam kesulitan yang harus aku alami ketika memanggang roti. Mungkin bagian tersulit dari manggang roti itu ngangkatin oven tangkringnya, karena ovennya itu berat. Jadi ketika kita ngangkat itu benar-benar kayak semua badan itu kayak ngikut ngangkat oven itu, karena oven itu berat banget, mungkin ada 2 kilo kali ya. Roti 1000 masih sangat tradisional dengan proses memanggang menggunakan kompor sumbu minyak tanah dan juga oven tangkring. Harga minyak tanah di desa ini masih tergolong murah, yaitu Rp5.000 per liternya. Sedangkan memakai oven tangkring sendiri menghemat pengeluaran listrik dibandingkan memakai oven elektrik. Salah satu kekurangan oven tangkring adalah panas yang tidak merata, sehingga roti harus rajin diperhatikan agar tidak gosong. Terlepas dari usaha rumahan dengan modal kecil yang memproduksi roti sederhana harga Rp1.000, ternyata tidak semua masyarakat bisa menerima baik roti dengan harga 1.000. Tidak sedikit komentar di internet yang beranggapan bahwa roti 1.000 terlalu mahal karena dibandingkan harganya menurut mereka tidak sesuai dengan ukuran roti yang kecil dan juga selai yang tidak terbuat dari buah asli. Berikut adalah tanggapan kami. Jadi menurut Ama, orang-orang kalau ada yang bilang, wah roti 1.000 kemahalan, menurut Ama? Mana bisa mahal itu roti sudah harga 1.000? Sedangkan bahannya juga sudah mahal semuanya. Jadi gula, telur, mentega, kita beli dengan uang. Ya, mana bisa roti 1.000 mahal? Malah kemurahan kalau mau dibilang. Tapi mau tidak mau, kita harus buat. Memang betul bahwa roti 1.000 tidak memakai selai buah asli, dan juga ukuran roti tidak sebesar yang ada di toko-toko roti. Tapi, harga 1.000 sudah dikalkulasi dengan matang dan disesuaikan dengan minat beli dan kompetitor. Di desa ini, jika roti 1.000 dijual dengan harga lebih tinggi, maka masyarakat akan kehilangan minat beli, karena kompetitor yang lainnya menjual roti dengan harga yang sama. Bergeser sedikit ke lapisan masyarakat yang menganggap roti 1.000 terlalu murah, karena usaha dan bahan yang dipakai juga harus dipertimbangkan. Lalu, bagaimana sih tanggapan Ama dan Velin selaku penjual roti 1.000? Apakah menurut mereka harga 1.000 layak untuk sebuah roti yang mereka buat dengan cinta dan kasih sayang? Rotinya tidak bisa jual mahal karena roti di sini orang jualnya murah-murah. Nah, bagaimana? Habis orang jualnya begitu. Memang sih kalau mau dibilang tidak terlalu pantas, tapi bagaimana kita kan butuh uang sehari-hari itu belanja.
Menurut aku roti 1000 nggak cocok sama harganya jujur. Karena aku tuh emang notabene-nya dulu kuliah bisnis. Dan aku tahu kalau kita membuat bisnis F&B atau makanan itu emang seberapa banyak profit yang harus kita ambil. Dan menurut aku roti 1000 ini bener-bener kayak kerja bakti aja gitu. Saya kalau mau jual sendiri harga 2000 baru pas. Kalau memang ada kesempatan roti 1000 naik harga, kayaknya mau aku jual harga 2000 mungkin per satu roti. Kalau harapannya memang kalau bisa lebih mahal sedikit harganya. Tapi kalau tidak bisa ya mau bikin bagaimana? Selain Ama dan Velin harus membuat roti setiap harinya, mereka juga harus menyiapkan salah satu komponen yang tidak kalah penting, yaitu selai. Untuk menghemat biaya produksi, sengaja selai dibuat sendiri dengan bahan-bahan seperti tepung terigu, air, dan juga susu kental manis merek Indomilk. Sengaja memakai merek tersebut karena rasa yang dihasilkan lebih legit dan tidak enek. Resep ini tidak memakai tepung tapioka atau tepung kanji, karena selai yang memakai kedua tepung tersebut justru merusak tekstur selai yang seharusnya kenyal menjadi terlalu kental dan kasar. Selain harus terus diaduk di atas wajan agar tidak gosong, harus selalu diingat bahwa selai ini bukan selai buah asli. Ama dan Velin memakai esense atau perisa buah. Kecuali untuk selai coklat, mereka memakai cocoa powder atau bubuk coklat asli dan bukan perisa. Tidak hanya selai coklat saja, ada beberapa selai lain yang memang Ama sengaja buat setiap harinya. Selainya rasanya coklat, strawberry nenas, sama blueberry. Tidak ada orang pesan, tetapi ini saya sendiri supaya bisa laku. Seperti kata Ama, aneka selai isian roti 1000 dibuat bukan berdasarkan pesanan orang, melainkan karena variasi rasa berbeda agar pembeli tidak bosan. Untuk para UMKM yang juga ingin membuat selai yang sama seperti yang dipakai untuk isian roti 1000, resep lengkap semua rasa selai sudah tayang di Short. Sehingga untuk penonton yang juga mau ikut berjualan bisa memakai resep yang sama. Enak atau tidaknya selai bergantung kepada susu kental manis, esense, dan juga bubuk coklat yang dipakai. Setelah trial dan error berhari-hari, akhirnya terciptalah selai yang konsistensinya pas, tidak terlalu cair dan merepotkan, juga tidak terlalu padat seperti jelly. Selai ini akan meleleh dengan sempurna ketika dipanggang, sehingga sangat cocok untuk pembeli yang menyukai roti dengan isian selai di setiap gigitannya. Selai mampu bertahan di dalam wadah tertutup rapat dan suhu kulkas kurang lebih 1 minggu lamanya. Setiap harinya roti dititipkan ke 2 toko sembako yang berbeda. Keduanya milik keluarga sendiri. Kebanyakan pembeli roti 1000 bukan berasal dari desa sendiri, melainkan para pekerja dari atas gunung yang datang untuk bekerja di sawah di desa ini. Itu kenapa penjual roti 1000 bergantung kepada banyaknya truk bongkar muat dan juga travel yang datang di hari itu. Paling banyak lakunya hanya 200, paling sedikit itu 50. Paling banyak roti itu laku kemarin. Kemarin itu laku sampai 260 biji, itu paling banyak. Paling sedikit kayaknya pernah cuma ngejual 30 roti. Manggang 30 roti itu nanggung ya, tapi kita pernah manggang cuma 30 roti. Jadi bener-bener cuma 1 pan masuk sekali langsung jual gitu. Sebagai penutupan, banyak pertanyaan dari kalian yang menanyakan nasib roti 1000. Apakah kedepannya Ama akan pensiun dan berhenti berjualan?
Tidak ada pikiran untuk pensiun bikin roti atau jual kue yang lain, karena supaya ada kesibukan, jangan berpikir yang macam-macam. Astaga. Dadah.